أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya kembali Allah ta'ala kumpulkan kita dalam majelis ini. Mudah-mudahan menjadi majelis zikir yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan bagian dari majelis zikir yang dengannya kita mendapatkan rahmat, yang dekatnya kita mendapatkan barakah. Mudah-mudahan waktu yang diluangkan, tenaga yang diberikan, dan juga pikiran yang dicurahkan ini menjadi catatan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan bahasan kita dalam kitab Syarah Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Fauzan. Sekarang kita sampai di berapa kemarin? Yang ke 18. Ke 16. Oh ya, aneh lupa. Baik. Di halaman 89 ya. Di halaman 89. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, i'tiyadul yahudi 'anit taurati bi kutubis sihr. Orang-orang Yahudi menukar Taurat dengan kitab-kitab sihir. I'tiyad itu artinya menukar. Orang-orang Yahudi menukar anit Taurah, kitab Taurat, bikutubih sihir, dengan kitab-kitab sihir. Kita baca yang di dalam kotak. Al-mas'alatu sadisata asyarata. Masalah yang ke-16. I'tiyaduhum, mereka menukar, amma atahumullahu, terhadap yang Allah Ta'ala datangkan pada mereka, terhadap apa yang Allah Ta'ala datangkan kepada mereka
bikutubis sihri, dengan kitab-kitab sihir, dengan kitab-kitab yang disusun oleh para penyihir, yang berisikan dengan mantra-mantra, yang berisikan dengan kalimat-kalimat untuk mendekatkan diri mereka dengan syaitan. Ya, walaupun di sana akan ada, bisa dibilang cuplikan-cuplikan atau bagian-bagian dari Taurat itu sendiri, namun tujuan mereka bukan untuk menegakkan Tauratnya, tapi tujuan mereka adalah untuk menghancurkan isi Tauratnya. Jadi menyesatkan manusia dari isi Taurat yang benar menuju kepada sihir. Kita lanjutkan. Kama dzakarallahu dzalika, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan hal itu, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan hal itu fi qawlihi, di dalam firman-Nya, walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Walamma ja'ahum, dan ketika datang pada mereka, walamma ja'ahum, ketika datang pada mereka, rasulun, utusan, rasulun, utusan, min 'indillahi, dari sisi Allah, musaddiqun, yang membenarkan, musaddiqun, yang membenarkan, lima ma'ahum, terhadap yang ada pada mereka. Nabadha fariqun, nabadha, mencampakkan, fariqun, satu kelompok, minal ladzina utul kitaba, dari orang-orang yang diberikan Alkitab, dari orang-orang yang diberikan Alkitab. Inilah yang dimaksudkan Yahudi, itu mereka yang sudah diberikan kitab. Malah ketika datangnya seorang rasul untuk mendukung kitab itu, untuk menguatkan isi kitab itu, yang mereka campakkan malah kitabullah. Minal ladzina utul kitaba, dari orang-orang yang diberikan Alkitab, kitaballahi, terhadap kitab Allah. Wara'a zuhurihim, ke belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, ka'annahum, seolah-olah mereka la ya'lamuna, tidak mengetahuinya. Wattaba'u, dan mereka mengikuti, ma tatlu syayatinu, yang dibaca oleh syaitan.
Wa ma kafara Sulaimanu ala mulki Sulaimana, di atas kerajaan Sulaiman. Di atas kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu, dan tidaklah kufur Nabi Sulaiman. Walakinna syayatina, akan tetapi syaitan-syaitan kafaru, yang mengkufuri, yang kufur. Yu'allimuna an-nasa sihra, yu'allimuna, mereka mengajarkan, mereka mengajarkan an-nasa, kepada manusia, as-sihra, tentang sihir. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam surat Al-Baqarah ayat 101 sampai 102 ini, yang dimaksudkan Allah Ta'ala Rasulun, ya, di situ firman Allah Ta'ala, walamma ja'ahum rasulun, ketika datang kepada mereka seorang utusan. Yang dimaksudkan ayat ini adalah Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, yang diutusnya beliau ini untuk menguatkan Taurat yang ada pada mereka sebelumnya. Begitu juga menguatkan Injil yang ada pada mereka sebelumnya. Jadi ini adalah menggambarkan tentang bagaimana kondisi Rasulullah SAW saat diutus kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil, penjelasan tentang datangnya Rasulullah SAW itu sangat jelas. Ya, makanya Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, ya'rifunahu, mengenali Rasulullah SAW ini, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kita bisa bayangkan bagaimana orang mengenali anaknya. Artinya mau anak itu menghadap belakang, menghadap samping, dari kejauhan, dari dekat, baru dengar-dengar saja suaranya, itu sudah kenal itu anaknya. Itu gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa penjelasan tentang datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, mereka adalah orang-orang yang diberikan Alkitab oleh Allah Ta'ala. Itu adalah sebuah yang sangat jelas. Walaupun beliau belum datang, walaupun beliau belum muncul, tapi gambaran tentang sosok beliau, baik secara fisik, bahkan tempat munculnya, semua itu digambarkan dengan gamblang. Makanya antum sendiri kan tahu sejarahnya. Kenapa kok bisa ada orang Yahudi tinggal di Madinah? Apa ceritanya? Karena tempat mereka itu kan aslinya di Palestina. Tempat mereka itu di Syam. Orang Yahudi itu dari Syam. Gak ada orang Yahudi di tanah Arab. Mereka di Syam. Apa ceritanya kok ketika Rasulullah SAW datang itu, kota Madinah itu atau Yathrib di zaman itu dikelilingi oleh orang Yahudi. Jadi itu ada rahasianya. Kenapa bisa seperti itu? Karena setelah mereka mendapatkan kabar tentang Rasul yang terakhir, ya, setelah ini tentu setelah kematian Nabi Isa alaihissalam, lalu mereka taubat, ecek-eceknya mereka ngertilah bahwasanya
selama ini yang mereka lakukan itu salah. Sikap mereka kepada Nabi Isa itu salah. Ya, orang-orang terdahulu mereka begitu juga terhadap Nabi Musa alaihi salam itu sikapnya salah. Jadi mereka mentelaah kembali isi Taurat dan isi Injil. Yang mereka dapat itu adalah kabar tentang Rasul yang terakhir. Ya, sebagaimana di dalam surat As-Saff ayat 6 ya, di kitab itu disebutkan, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, sungguh aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab Taurat yang ada di sisi kalian, dan juga sebagai pemberi kabar gembira terhadap seorang Rasul yang datang setelahnya, yaitu yang ini adalah kalimat Nabi Isa alaihissalam yang datang setelahku nanti, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Itu sekelumit yang ada dalam Al-Quran tentang ucapan Nabi Isa. Tentu yang ada di dalam Injil, apalagi yang ada di dalam Taurat itu sangat banyak sekali. Nah, itulah yang menggiring mereka setelah meninggalnya Nabi Isa alaihissalam untuk mencari di manakah Rasul terakhir ini akan muncul. Disebutkan di dalam Taurat, di dalam Injil bahwasanya ciri-ciri tempat munculnya Rasul terakhir ini adalah sebuah lembah yang dikelilingi oleh perkebunan kurma. Maka mereka pun kirim utusan kemana-mana. Bani Israel dari Syam mengirim utusannya kemana-mana, cari tempat ini di mana posisinya. Dikeliling, muter-muter, dapatlah mereka tempat yang paling cocok dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab mereka adalah Yathrib kala itu. Yathrib. Makanya mereka berinisiatif satu persatu berdomisili di Madinah. Kalau di dalam Madinah mereka nggak dikasih izin, karena orang Yathrib tidak memberi izin orang asing tinggal bersama mereka kecuali dengan izin kepala sukunya, dan kepala sukunya nggak mengizinkan. Mereka hanya diizinkan di sekitarannya, jadi di luar Yathrib tapi masih di sekitarannya. Di sana mereka beranak pianak. Ditunggu juga itu, ditunggu kapan muncul. Harapannya apa? Mereka berharap anak keturunan mereka lah yang menjadi Rasul lagi. Karena sudah terbukti dari beberapa generasi sebelumnya selalu dari kalangan Bani Israel yang diangkat menjadi Rasul. Jadi mereka ingin mencari keutamaan itu, punya keturunan yang diangkat menjadi Rasul. Maka berinisiatif. Walaupun kan antum tahu, namanya merantau kan, keluar kampung, tinggal di tempat baru yang notabene banyak perbedaan dengan tempat asalnya, itu kan mereka harus menghadapi kehidupan yang susah. Apalagi mereka dikucilkan, tidak diterima masuk ke dalam kota, mereka harus tinggal di pinggirannya. Itu kan mereka harus menghadapi rintangan, tapi mereka rela. Nggak apa-apa katanya. Tujuannya apa? Ya, tentu berharap mudah-mudahan Rasul yang muncul terakhir nanti adalah dari keturunan mereka. Ternyata Allah Ta'ala berkehendak lain, tidak seperti yang mereka inginkan. Kali ini Rasulnya dari orang Arab, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dan kemunculan itu mereka salah. Ya, dalam kitab mereka dikabarkan tentang kemunculannya saja, bukan kelahirannya. Jadi tidak menyebutkan tempat kelahirannya. Itu termasuk rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi lahirnya ternyata di Mekah. Lahirnya di Mekah, tempat tinggalnya Nabi Ismail alaihi salam. Itu enggak mereka ketahui. Jadi kalau munculnya benar di Madinah, beliau hijrah, kemudian muncullah Islam berjaya itu di Madinah. Nah, itulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang Allah Ta'ala sebutkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, saat mereka menyaksikan Rasulullah SAW, mereka udah gak ragu lagi. Ini dia si Rasul yang selama ini kita tunggu-tunggu.
Tapi yang bikin mereka iri adalah kenapa bukan dari anak keturunan kita. Capek kita bertahun-tahun nih tinggal di sekitaran Yathrib atau Madinah. Ternyata bukan dari anak keturunannya. Tidak seperti yang mereka harapkan. Itu yang bikin mereka kecewa sekali. Ya inilah sumber kesesatan mereka salah satunya. Yaitu sifat hasad. Maka hati-hati dengan sifat hasad ya. Gara-gara hasad kita bisa terjerumus dalam kesesatan. Ya banyak orang seperti itu ya. Gara-gara sifat hasad, iri ya, iri yang berlebihan dituruti terus, sehingga itu malah menjadi orang ini hancur ya. Hancur. Jadi antum bisa bayangin kalau orang hasad kepada seseorang, A sama B tetanggaan gitu kan. A sama B tetanggaan. Si A hasad sama si B. Itu hidupnya tuh jadi sempit itu. Jadi sempit. Apa yang dijual sama B, dia ikut jual. Apa yang dibeli sama B, dia ikut beli. Apa yang dipakai sama si B, dia ikut pakai. Padahal kalau dia lihat dunia begitu luas kan. Begitu banyak orang berpakaian, begitu banyak orang belanja, begitu banyak orang usaha. Tapi yang dia perhatikan cuma si B aja tuh sampai mati. Itulah sakitnya orang hasad. Ya kan? Sakit sekali orang hasad. Makanya berlindunglah kepada Allah Ta'ala dari sifat hasad ini. Karena hasad ini bawaan kita. Hasad ini bawaan kita. Nggak bisa dibuang. Nggak ada orang bisa mengatakan anak adalah orang yang nggak punya sifat hasad. Nggak ada. Itu ada. Tapi kadarnya ada yang rendah, ada yang tinggi. Ya. Dan beda hasadnya orang alim beda hasadnya orang yang soleh atau orang alim dengan hasadnya orang yang tak berilmu. Kalau orang yang berilmu sadar dia akan hasad muncul di hatinya, apa yang dia lakukan? Mengecilkannya. Salah satu triknya apa? Puji orang yang dihasadin. Puji dia. Di majelis lain tentunya, jangan di mukanya. Kau ganteng, kau ini. Enggak di mukanya. Di majelis lain. Si fulan ini masya Allah bla 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 bla. Puji dia habis-habisan. Sehingga itu akan mengikis hasadnya tadi. Yang tadinya dia benci jadi cinta gitu. Kasih hadiah, ya, dekati, segala macam. Jadi makin antum hasad sama orang itu makin deketi dia, cintai dia. Lakukan hal-hal yang bisa merontokkan sifat hasad tadi, sehingga dengannya akan berkurang. Begitu caranya. Jadi jangan diturutin, karena kita memang pasti akan terkena hasad. Apapun masalahnya, karena sepele. Ya, karena sepele udah hasad. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka orang-orang Yahudi ini hasad dengan Rasulullah SAW yang bukan dari anak keturunan mereka. Itulah yang membuat mereka, salah satunya faktor yang mendorong mereka itu menentang keras. Mereka habis-habisan menyerang. Maka ini adalah kondisi mereka. Padahal mereka kenal dengan Rasulullah SAW. Kita kan tahu kisahnya bagaimana ketika Rasulullah SAW waktu usia masih kecil dibawa dagang oleh pamannya Abu Thalib ya, ke negeri Syam, menuju ke arah negeri Syam. Di tengah jalan mereka bertemu seorang pendeta. Tengah jalan mereka itu orang pendeta. Dan pendeta ini termasuk pengikut Taurat atau pengikut Injil yang soleh. Yahudi tapi Yahudi yang soleh, ahli kitab tapi ahli kitab yang soleh. Baru melihat Rasulullah masih kecil aja dia udah kenal. Ini dia orang calon Rasul di masa depan itu yang disebutkan dalam Taurat. Karena ciri-ciri fisiknya sangat pas. Ciri fisiknya nggak buang sama sekali. Bahasa kita tuh nggak buang sama sekali. Pas sekali. Apa pesannya kepada Abu Thalib? Anak ini jangan dibawa ke Syam. Bawa pulang. Kalau dia sampai ke Syam masih kecil kayak gini, bisa dihabisi oleh orang-orang di Syam. Ya kan, balik lagi akhirnya Abu Thalib ngikuti omongan si pendeta itu. Nah itu, kalau mereka katakan mereka nggak kenal dengan Rasulullah SAW, itu dusta yang sangat besar. Ya. Itu kebohongan besar. Mereka tidak mau mengakui Rasulullah SAW adalah seorang Rasul. Tapi karena hasadnya itu tadi, ya, sikap irinya tidak terima dengan kondisi seperti itu, yang mendorong mereka melawan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an,
disebabkan disebabkan pengingkaran mereka ini, disebabkan ketidakmauan mereka mengikuti ajaran Rasulullah SAW, Allah Ta'ala hukum mereka dengan hukuman yang berat. Apa itu? Menjadi pengikut syaitan. Menjadi pengikut syaitan. Itulah akhirnya mereka rubah-rubah Taurat, mereka rubah-rubah Injil, yang arah-arahnya menuju mereka kepada ketaatan kepada Rasulullah SAW, diubah semua, diganti dengan kalimat-kalimat sihir. Nah, itu yang buruknya itu. Maka hati-hati. Hati-hati. Yang kita khawatirkan bukan hanya sikap kufur kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi yang kita khawatirkan adalah efek dari kekufuran itu. Kita terjerumus dalam kesesatan yang lebih parah lagi gitu. Yang mengakibatkan kita bergelimang dengan dosa. Maka hati-hati terhadap hukum-hukum Allah Ta'ala yang ditetapkan kepada kita. Jangan pernah sekali-sekali membencinya. Contoh misalnya, kita semua sudah paham tentang takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di atas muka bumi ini semua atas kehendak Allah Ta'ala. Lalu suatu ketika Allah telah timpakan musibah kepada kita. Bahasa musibah artinya hal-hal yang tidak kita sukai. Walaupun sebenarnya harta itu juga musibah, semua itu adalah cobaan dari Allah Ta'ala. Kalau ini kita ditimpakan kepada hal-hal yang tidak kita sukai. Kena penyakit kah? Kena PHK kah? Kena kerugian kah? Kena apa lagi tuh? Hal-hal yang tidak kita sukai. Hati-hati, jangan buru-buru lisan itu mengucapkan kata-kata yang mengarahkan orang ini tidak terima atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hati-hati. Contoh seperti itu ya. Karena hal-hal yang demikian, kekufuran kita, ketidakterimaan kita atas ketetapan Allah Ta'ala, ini bisa malah efeknya menjadikan kita berbuat maksiat yang lainnya lebih parah lagi daripada itu. Nah, ini ambil pelajaran dari orang Yahudi tadi. Orang Yahudi hanya sebenarnya cuma nggak mau aja, nggak terima mereka. Kenapa Rasul yang terakhir itu dari kalangan orang Arab? Kalau dari anak mereka, anak siapapun, mereka ridho. Anggapan mereka begitu. Walaupun bolak-balik Nabi mereka penggal juga, mereka bunuh juga, gitu kan. Tapi mereka menganggap kalau dari anak keturunan Yahudi, mereka akan terima. Hanya berawal ketidaksukaan seperti itu, mereka makin hari makin sesat, sampai berani mengganti isi Taurat, mengganti isi Injil, bahkan bukan hanya mengganti, merubahnya menjadi buku apa itu ya? Primbon atau sihir. Ya, buku-buku begitu isinya. Ya. Yang mereka tuduhkan apa? Bahwasanya mereka mengikuti ajaran Nabi Sulaiman. Katanya wirid-wirid itu, kalimat-kalimat itu keluar dari kursinya Nabi Sulaiman. Yang mereka menganggap siapapun yang ingin kekuasaan seperti yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, maka amalkanlah wirid-wirid seperti itu. Masya Allah, muncul ya sekarang ya, muncul. Apa munculnya? Contoh yang nyata sekali kan. Ada yang pernah lihat rajah? Tahu rajah? Rajah tahu? Kalau yang lama di Jawa tahu itu rajah apa? Atau bahasa kita apa bahasanya? Pusaka? Bukan. Antum ada yang pernah bongkar jimat? Oh, jimat aja nggak punya Ustaz, bongkar-bongkar gitu kan? Rajab? Bukan. Rajah nggak tahu? Pernah lihat ada orang jual dekorasi tulisan Arab melingkar-lingkar. Ya, ada yang bentuk bintang, ada yang bentuk persegi 4, segi 5. Wah, itu dari Arab-Arab, ada qaf, sin, bla 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 gitu. Nah, itu kalau di Jawa namanya rajah.
Itu Masya Allah. Ya, kalau di Jawa tuh ada rompi dia, rompi rajah itu. Jadi satu rompi dirajah semua. Itu kalau dipakai katanya nggak akan mempan peluru. Senjata tajam nggak akan mempan. Tapi sama congkelan gigi tembus. Ya gitu. Itu begitu, ya kan. Antum kalau pernah bongkar jimat itu kan kecil biasanya, seujung telunjuk nih paling gitu ya kan. Itu kalau dibuka itu lipatan sepertipis itu. Dibuka agak lebar nanti itu. Nanti dalam isinya begitu-begituan tuh. Tulisan-tulisan yang kita sendiri nggak tahu artinya. Cuma yang bikin sesat apa? Yang bikin sesat apanya? Bikin orang tertipu. Satu pakai huruf Arab, ya kan? Satu pakai huruf Arab. Satu pakai huruf Arab. Orang kita ini, ya kita fahamlah tentang kekurangan ilmunya tentang bahasa Arab. Pantang Arab dikira Quran. Pantang Arab tuh. Pernah kan ada kasus tuh kan di sosmed ya. Ada orang ditulisin sendal. Ya, yang sebelah kanan ditulis yamin. Yang kiri ditulis shimal, dipoto, cekret, abis dihajar netizen. Gila kau ya, Quran kau pijak-pijak katanya. Itulah saking jahilnya bahasa Arab. Ada antum yang apa ya, yang ngebully kayak gitu juga? Hah? Parah kali antum. Itu kan cuma tulisan right and left. Kanan sama kiri. Yamin itu kanan, shimal itu kiri. Begitu dipoto isu sendal itu, habis kena. Sendal masjid padahal itu. Quran kok pijak-pijak ya. Astagfirullah. Itu satu kan. Kita ini memang bangsanya masih bangsa pantang nampak huruf Arab. Bawaannya itu Quran, gitu kan, Quran. Bawa apa tulisannya kan. Pantang Arab. Yang kedua, tambah lagi nggak tahu artinya, ya kan? Memang nggak tahu kian ya. Tulisan aja nggak jelas, apalagi artinya gitu kan. Ya. Ya. Terus yang bikin nipu lagi apa? Kadang ada lafadz Allahnya, ya kan? Ada lafadz Muhammadnya. Pantang ada tulisan Allah, pantang ada tulisan Muhammad. Masya Allah, inilah kitab suci. Ya kan? Padahal dia nggak tahu tuh kata Allah di situ dibentuk penghinaan. Kata Muhammad di situ juga dibentuk penghinaan. Karena ada kata-kata sebelumnya. Jadi ada kata Allah, ada kata Muhammad, tapi sekitarnya semua nama-nama setan. Semua nama-nama setan. Pernah dibongkar gitu sama Ustadz siapa? Ustadz Zainuddin kalau nggak salah pernah cerita juga di Saudi ada yang ditemukan seperti itu. Jadi keliling, memang ada tulisan surat Al-Ikhlas, ada penggalan ayat apa gitu, ada di situ. Tapi yang lainnya itu nggak dikenal itu tulisan apa. Pakai huruf Arab. Tapi nggak kenal tulisan apa. Setelah diteliti-teliti, ditanya-tanya, itu semua nama-nama jin yang mereka mintain tolong. Ya udah, nama-nama setan disejajarkan dengan Allah Ta'ala. Diselimpat, dah disimpan di tempat yang nggak terhormat. Gitu jimat. Ya, segala macam. Nah, hati-hati ya. Hati-hati dengan yang seperti itu. Nah, balik lagi tadi ke penjelasan kita bahwasanya itulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi mereka memutarbalikkan fakta. Yang tadinya Taurat, Injil isinya adalah peribadahan kepada Allah Ta'ala, malah dijadikan kitab sihir. Jadi menipu banyak orang, dikira Taurat sama Injil itu adalah kitab sihir. Karena itu yang sudah mereka rubah dan mereka bagi-bagikan kepada orang. Makanya untuk sekarang ini sulit untuk menemukan mana Taurat dan Injil yang asli itu, mana yang palsu. Karena semuanya palsu. Gak ada lagi cari yang asli itu susah. Isinya udah gak karu-karuan. Itu saking sudah banyak campur tangan manusia di sana. Nah, inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa kadzalika kullu man tarakal haqqa fa innahu yubtala bil batil. Siapapun orang yang meninggalkan yang hak, maka dia akan diuji atau dia akan ditimpakan bala dengan perkara yang batil. Dia akan berlumur dengan perkara-perkara yang batil. Ya. Yang seharusnya mereka berdakwah kepada tauhid, ya. Yang seharusnya orang-orang Yahudi ini, seandainya antum bisa bayangkan lah,
Kalau orang Yahudi itu beriman, ya, kita berandai-andai saja. Kalau orang Yahudi itu beriman dengan kecerdasannya, ya, dengan kemajuan mereka, itu masya Allah kan. Kalau mereka beriman, lalu mereka berjuang bersama Rasulullah SAW, ya kan, ikut berjihad, masya Allah kan, sangat luar biasa. Mereka bukan hanya orang-orang yang bermodalkan fisik, tapi otaknya juga encer. Sampai sekarang tuh kan, Israel itu awalnya nggak punya negara sampai bisa nyaplok sana sini dan dia ngatur urusan dunia semua. Saking cerdasnya mereka. Begitu, itu memang kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Tapi itu tadi, kecerdasan tidak menjamin apapun untuk urusan hidayah. Kekuatan tidak menjamin apapun orang itu akan mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu hanya di tangan Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala halangi dari siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah, jadi orang-orang Yahudi ini yang seharusnya mereka berjuang di jalan Allah Ta'ala, mendakwahkan tauhid, mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala, malah sebaliknya mereka menjadi musuh Islam. Malah sebaliknya mereka mengajak orang kepada kebatilan, mengajak orang kepada kesesatan, yang mereka kemudian mati di atas kesesatan tersebut. Wal'iyadzubillah, ya. Begitulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu juga yang terjadi saat ini. Ya, yang terjadi saat ini kan juga begitu. Ketika disampaikan yang hak, kita jelaskan bahwasanya inilah dari Al-Qur'an, ini bunyi ayatnya, inilah hadis yang sahih, beginilah bunyinya, inilah istinbat hukumnya, bagaimana kita melaksanakannya. Lalu ditolak, udah jelas-jelas tuh ada Al-Qur'annya, udah jelas-jelas tuh udah ada hadisnya, tetap ditolak juga. Antum bisa perhatikan bagaimana nasibnya di kemudian hari. Perhatikan apakah semakin lurus jalannya ataukah semakin hari semakin melenceng. Kalau dia nggak bertobat, ya, kalau dia nggak bertobat, nggak segera kembali ke jalan Allah Ta'ala, kita bisa saksikan bagaimana dia akan melenceng dan terus melenceng. Susah untuk kembali ke jalan yang benar. Itu banyak seperti itu. Bukannya mereka menjadi pembela agama Rasulullah SAW, malah mereka yang menyebalkan cerita-cerita khurafat, ya kan? Malah mereka yang mensemarakkan kuburan, ya kan? Malah mereka menentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya. Atau mereka berada di garda paling depan dalam menghalang dakwah-dakwah kembali kepada Islam yang murni dan lain sebagainya. Itu bisa kita saksikan bersama kondisi-kondisi yang seperti itu. Maka berlindunglah kepada Allah Ta'ala. Ya, tidak ada jaminan kita terus bisa di atas petunjuk Allah Ta'ala seperti ini. Ya, tapi insya Allah dengan rasa syukur kita bermohon kepada Allah Ta'ala, ya, selalu sami'na wa ata'na terhadap perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita menentang sama sekali, ya. Jadi jangan coba-coba kalau sudah jelas ayatnya, jelas hadisnya, faham atau enggak faham, tahu atau tak tahu hikmah di balik perintah dan larangan Allah Ta'ala, yang kita fahami adalah setiap perintah dan larangan Allah Ta'ala itu pasti mengandung hikmah. Tapi kita yang belum mendapatinya, jangan coba-coba menunggu hikmah itu baru mau membenarkannya, tidak. Tapi jika memang jelas dari ayat Al-Quran, jelas dari hadis Rasulullah SAW yang sahih, sami'na wa ata'na, saya dengar, ya, kita dengar dan kita juga mentaatinya, ya. Tahu nggak tahu hikmah di balik itu. Kita memposisikan diri kita itu seperti sahabat Rasulullah SAW dahulu saat mereka bersama Rasulullah SAW, ya kan? Nggak banyak, nggak ada bantahan dari para sahabat itu. Ya Rasulullah, kenapa sholat? Gitu kan? Ya Rasulullah, kenapa puasa? Kenapa kok khamr dilarang? Kenapa kok harus begini? Kenapa kok harus begitu? Nggak ada kalimat seperti itu, nggak kita dapati dari sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Yang ada apa? Pertanyaan-pertanyaan. Ya ayyuhuma afdol. Ya, apakah amalan yang paling utama? Apakah amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga? Apakah amalan yang dapat menjauhkanku dari neraka dan lain sebagainya? Malah mereka berlomba-lomba untuk mengejar itu semua.
Adapun meragukan ini dan itu, maka hati-hati dengan sikap seperti itu, ya. Itu sudah menjadi ketentuan Allah Ta'ala. Itu adalah watilka hududullah, itu adalah ketetapan Allah Ta'ala. Jangan coba-coba ya untuk mengingkarinya. Adapun kita belum mempelajarinya, kita belum faham, ya itulah tugas kita untuk terus belajar. Semakin luas ilmu yang ada pada diri kita, maka akan semakin mudah kita memahami hikmah di balik perintah-perintah Allah Ta'ala dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pelajaran yang bisa kita ambil dari poin ke-16 ini, ya. Jadi ini adalah sikap yang salah dari orang-orang Yahudi. Yaitu sikap mereka, inilah orang-orang jahiliyah terdahulu, sikap mereka yang menentang Rasulullah SAW, malah kemudian menjerumuskan mereka dalam kesesatan yang lebih dalam lagi. Nah, ini yang harus kita ambil pelajaran. Itu ya, ini orang jahiliyah tuh gaya berpikirnya seperti itu. Ya, gaya berpikirnya seperti itu. Maka kita kaum muslimin sekarang komitmennya adalah selama perintah Allah Ta'ala ataupun larangannya jelas dari Allah Ta'ala ataupun Rasulnya, maka kita wajib menerimanya. Ya, wajib menerimanya. Di awal wajib menerimanya. Baru pelajari apa sih hikmahnya di balik kenapa kita harus begini, kenapa kita nggak boleh begitu. Nah, itu hikmah yang datang belakangan. Walaupun itu tak mengurangi keimanan kita sama sekali. Malah kalau kita dapat hikmahnya, itu menambah kuat lagi keimanan kita. Ya, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.